Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas sistem manajemen terpadu. Untuk yang pertama adalah profil organisasi Get Inspire. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari Ida Yuliati dengan NIM 047, Cindy Dwi Safira dengan NIM 049, dan saya Eliasima dengan NIM 149. Profil organisasi Get Inspire atau yang disebut juga dengan generasi industri menginspirasi merupakan salah satu badan semi otonom yang berada di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Teknik Industri atau HMTI. GI sebagai BSO bertugas membantu HMTI dalam hal fasilitator bagi mahasiswa teknik industri UTM di bidang akademik. Fokus utama program kerja Get Inspire sendiri yakni adalah memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai praktikum, kerja praktek, magang, skripsi, dan lainnya. Untuk struktur organisasi GI sendiri yakni terdiri dari Ketua Umum atau Koordinator Pusat Get Inspire, kemudian Wakil Ketua Umum atau Wakil Koordinator Pusat Get Inspire, selanjutnya terdiri dari Sekretaris Umum dan Bendahara Umum. Untuk Departemen Organisasi Get Inspire sendiri terbagi menjadi 3 departemen, yakni Departemen Keilmuan, Departemen Kominfo, dan Departemen Kewirausahaan. Visi misi dari Get Inspire atau GI sendiri yakni adalah menjadikan Get Inspire sebagai fasilitator terkemuka bagi mahasiswa teknik industri UTM yang berkompeten di bidang akademik. Untuk misi dari Get Inspire sendiri adalah 1. Memberikan wawasan mengenai keteknik industrian khususnya dalam menghadapi persoalan yang akan dilewati oleh mahasiswa teknik industri, diantaranya pengenalan praktikum dan software atau aplikasi beserta bekal yang digunakan ketika terjun langsung di dunia industri. Poin kedua, yakni membuat dan melaksanakan program kerja yang berguna bagi peningkatan kompetensi akademik mahasiswa teknik industri UTM. Untuk yang terakhir adalah mewujudkan dan mengembangkan prestasi mahasiswa teknik industri yang mampu bersaing di bidang akademik. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu analisis SWOT organisasi Get Inspire. Untuk yang pertama yaitu kekuatan atau strength, di mana pada kekuatan atau strength terdapat pada poin 1 pengisi materi atau acara sosialisasi yang diselenggarakan merupakan seorang yang berprofesional dalam bidangnya. Yang kedua yaitu sosialisasi yang diadakan tanpa ada pungutan biaya untuk mahasiswa yang ditujukan. Yang ketiga yaitu materi atau wawasan yang disampaikan relevan dengan materi yang dibutuhkan di bidang teknik industri ke depannya. Yang keempat yaitu program kerja yang fokus dalam penambahan wawasan mahasiswa teknik industri. Yang kelima, pengurus Get Inspire berasal dari bermacam angkatan, sehingga pengurus Get Inspire mengetahui hal akademik apa yang dibutuhkan pada tiap angkatannya. Yang keenam yaitu solidaritas antara pengurus tercipta dengan baik karena banyaknya program kerja yang memerlukan kerjasama sesama pengurus Get Inspire. Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Untuk poin pertama yaitu kurangnya dukungan dari audiens teknik industri karena antusiasme dari mahasiswa teknik industri masih kurang dalam mengikuti acara sosialisasi yang diadakan, terlebih lagi jika diselenggarakan secara online atau daring. Yang kedua yaitu kesulitan mengorganisir jadwal yang sesuai. Mahasiswa teknik industri seringkali memiliki jadwal yang padat dengan mata kuliah dan tugas yang kebanyakan deadline-nya sangat singkat. Meskipun sudah diatur jadwal sebaik mungkin, namun kadang terdapat benturan dengan jadwal kegiatan akademik yang lain. Yang ketiga yaitu menambah relasi. Saat diadakan acara sosialisasi, mahasiswa teknik industri dapat mengenal pengisi materi sehingga dapat membangun relasi dan dapat bertukar informasi maupun pengetahuan nantinya. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang, di
di mana poin yang pertama yaitu kerjasama dan kolaborasi yang dilakukan dalam tiap acara dengan himpunan mahasiswa teknik industri atau laboratorium dalam bidang teknik industri serta mahasiswa berprestasi lainnya. Yang kedua yaitu kemajuan teknologi, misalnya dengan memanfaatkan software yang dapat meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa teknik industri. Yang ketiga yaitu menambah relasi. Saat diadakan acara sosialisasi, mahasiswa teknik industri dapat mengenal pengisi materi sehingga dapat membangun relasi dan dapat bertukar informasi maupun pengetahuan nantinya. Yang keempat yaitu mahasiswa teknik industri mau berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Gen Inspire sehingga dapat menambah ilmu dan wawasan yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Yang kelima yaitu mahasiswa teknik industri mau mengkomunikasikan hal akademik apa yang dibutuhkan kepada pengurus Gen Inspire sehingga dapat membantu mahasiswa ketika akan melakukan kewajiban mata kuliah yang ada di teknik industri seperti praktikum atau magang. Selanjutnya yaitu threats atau ancaman. Untuk poin pertama yaitu adanya perubahan tools yang dipakai saat praktikum dengan yang telah disosialisasikan Gen Inspire. Yang kedua yaitu kesulitan dalam mencari dukungan dan sponsor karena GI sebagai organisasi yang masih berada di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Yang ketiga yaitu kurangnya dana yang diberikan oleh kampus untuk mendukung proses fasilitasi mahasiswa teknik industri UTM dalam bidang akademik. Yang keempat yaitu mahasiswa teknik industri terkadang menyepelekan dan kurang memperhatikan pelatihan yang diberikan. Dan yang kelima yaitu banyak mahasiswa yang absen karena keterbatasan perangkat lunak seperti laptop ataupun software yang belum terinstal yang akan digunakan pada saat pelatihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu penerapan ISO 45001 tahun 2015. Penerapan ISO 45001 pada organisasi Gen Inspire dengan menerapkan tip-tip yang tepat, organisasi Gen Inspire dapat memastikan keberhasilan dalam penerapan dan pencapaian manfaat yang diharapkan dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut adalah penerapan ISO 45001. Yang pertama yaitu libatkan semua pihak dalam proses penerapan, melibatkan semua tingkatan dan departemen dalam organisasi Gen Inspire akan meningkatkan penerimaan dan dukungan terhadap penerapan ISO 45001. Ini termasuk manajemen, badan pengurus harian, dan anggota organisasi Gen Inspire. Yang kedua yaitu komunikasikan manfaat ISO 45001 secara efektif. Penting untuk mengkomunikasikan manfaat penerapan ISO 45001 kepada seluruh organisasi. Ini termasuk manfaat bagi anggota organisasi seperti lingkungan kerja yang lebih aman, peningkatan produktivitas, dan manfaat lainnya. Yang ketiga yaitu melakukan pelatihan dan edukasi kepada anggota. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada anggota tentang pentingnya K3 dan penerapan ISO 45001 akan membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka terhadap praktik keselamatan yang baik. Yang keempat yaitu gunakan teknologi informasi untuk mendukung penerapan ISO 45001. Pemanfaatan teknologi informasi seperti perangkat lunak manajemen K3 dapat membantu organisasi Gen Inspire dalam menghubungkan dan melacak kinerja K3, mengelola dokumentasi, dan mendukung proses pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu melakukan audit internal secara berkala. Audit internal yang rutin membantu organisasi Gen Inspire dalam mematuhi kepatuhan terhadap ISO 45001 serta mengidentifikasi area untuk perbaikan dan memastikan pemeliharaan yang berkelanjutan terhadap sistem manajemen K3. Yang keenam yaitu melakukan review dan perbaikan sistem K3 secara berkelanjutan. Melakukan review rutin terhadap sistem K3 dan menanggapi temuan audit. Melakukan balik dan perubahan lingkungan kerja akan memungkinkan organisasi Gen Inspire untuk terus meningkatkan efektivitas dan kepatuhan terhadap ISO 45001.
Contoh penerapan ISO 45001 di kampus. Yang pertama, pada laboratorium, setiap laboratorium dilengkapi dengan peralatan keselamatan seperti eye-wash station, shower darurat, dan alat pemadam api. Prosedur keselamatan dipasang di setiap ruang laboratorium dan pelatihan penggunaan APD secara rutin. Asrama, penempatan alat pemadam kebakaran di setiap lantai, pelatihan evakuasi kebakaran untuk penghuni asrama, dan inspeksi rutin terhadap sistem deteksi asap. Yang terakhir yaitu kegiatan lapangan. Sebelum kegiatan lapangan seperti penelitian di hutan atau kunjungan industri, dilakukan penilaian risiko dan briefing keselamatan. APD seperti helm, sepatu boot, dan jaket pelindung perlu disediakan. Kesimpulan dari keseluruhan yaitu ISO 45001 menonjol sebagai standar yang esensial untuk meningkatkan kondisi keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Dengan memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola risiko K3. Standar ini bertujuan mencegah kecelakaan, cedera, dan masalah kesehatan. Lebih dari sekedar kewajiban hukum, penerapan standar juga bermanfaat bagi organisasi, termasuk peningkatan citra organisasi Gainspire dan meningkatkan daya saing antar organisasi lain. Untuk selanjutnya saya akan serahkan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.